This time for Netherlands. Yes, apa kabar sobat pintar? Betul, kali ini kita akan bahas sebuah negara yang namanya Belanda. Belanda ini mempunyai sejarah yang panjang dengan negara kita Republik Indonesia, karena hampir 3,5 abad negara kita dijajah oleh Belanda. Maka tidak mengherankan ya sobat pintar, ketika mereka maju itu sebagian besar dulu pembangunannya juga diambil dari kekayaan negara kita. Tapi kali ini kita tidak akan bahas bagaimana penjajahan itu, kita akan bahas bagaimana negara Belanda itu secara keseluruhan, di mana pembangunan mereka bisa maju, bisa berkembang, ya akhirnya masyarakatnya bisa menjadi sebuah negara yang makmur. Jadi Belanda ini merupakan bagian daripada sebuah negara monarki konstitusional yang mencakup seluruh bagian Belanda Eropa serta Belanda Karibia. Nah sobat pintar, Belanda sendiri menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer yang disusun sebagai negara kesatuan. Dan ibu kotanya ini yang terbesar adalah di Amsterdam, sedangkan pusat pemerintahan dan kedudukan monarkinya berada di Den Haag. Belanda sendiri kadang sering disebut sebagai Holland, meskipun istilah tersebut hanya mencakup provinsi Holland Utara dan Holland Selatan. Sobat pintar, pusat pemerintahan ini di mana mereka sebagian besar menganut bahasa resminya adalah bahasa Frisia Barat, Papiamento dan Inggris. Sedangkan bahasa daerah yang diakui di sana adalah Limburg, kemudian Saxon Hilir. Nah, kelompok etnis sendiri di sana itu 78% itu sebagian Belanda, kemudian 9,88% itu Eropa lainnya, kemudian 2,35% itu adalah negara dari Turki. Kemudian 2,30% itu terdiri dari Maroko, keturunan Maroko, dan yang ya sedikit mengherankan, bukan mengherankan sih, tapi karena sejarahnya panjang itu tadi dengan Indonesia, maka 2,14% itu rata-rata orang keturunan Indonesia dan sebagian besar dari Maluku. Kemudian 2,5% itu Suriname, yang sisanya yaitu Karibia Belanda, Amerika, kemudian yang lain tidak diketahui. Nah, sobat pintar, agama di sana sendiri itu 50% sendiri, karena di Eropa itu menganut sistem kebebasan ya. Jadi tidak mengherankan ketika agama di sana itu hampir 50% itu tidak beragama. Kemudian 39% itu Kristen, 5% sendiri itu Islam, dan 5% tidak diketahui. Belanda secara geografis merupakan negara berpermukaan rendah dengan kira-kira 30% wilayahnya dan 31% populasinya berada di bawah permukaan laut, di mana 50% tanahnya kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Kenyataan yang unik ini terabadikan dengan namanya, yaitu Nederland, yang artinya negeri-negeri berdaratan rendah. Negara ini adalah tuan rumah bagi organisasi pelarangan senjata kimia dan 5 peradilan di dunia. 2 diantaranya adalah Mahkamah Keadilan Internasional, kemudian Mahkamah Arbitrase Permanen. Belanda sendiri merupakan salah satu negara terpadat di dunia, dan di sana juga terkenal sebagai negara kincir angin, karena di sana banyak sekali kincir angin. Di sana juga banyak tulip. Nah, pada tahun 2020 mitra dagang utama Belanda itu adalah Jerman, Belgia, Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Italia, Tiongkok, dan Rusia. Belanda adalah salah satu dari 10 negara pengekspor terkemuka di dunia. Bahan makanan sendiri merupakan sektor industri terbesar di sana. Industri besar lainnya termasuk bahan kimia, metalurgi, mesin, barang listrik, perdagangan, jasa, serta pariwisata. Makanya tidak mengherankan ya sobat pintar ketika di sana pariwisatanya juga maju. Beberapa perusahaan yang besar yang kita tahu itu Unilever, kemudian Heineken, ING, ABN AMRO, Rabobank, kemudian Royal Dutch Shell, Philips, ASML, kemudian TomTom. Nah, yang luar biasanya, walaupun mereka negara maju, mereka ini termasuk negara yang ramah lingkungan. Karena apa? Karena sampai sekarang Federasi Pesepeda Eropa menempatkan Belanda dan Denmark sebagai negara yang paling ramah terhadap sepeda di Eropa. Tetapi lebih banyak orang Belanda daripada orang Denmark, yaitu 36% berbanding 23%. Di mana moda transportasi sepeda itu paling sering digunakan pada hari-hari biasa di Belanda tersebut.
dan di sana jumlahnya lebih besar daripada jumlah kendaraan yang lain. Dan di sana olahraga yang paling terkenal itu sama dengan di negara kita, yaitu sepak bola. Makanya tidak mengherankan Sobat Pintar ketika di sana itu klubnya menjadi besar, di mana diantaranya adalah Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, lalu ada Feyenoord dan Vitesse, kemudian masih banyak lagi. Dan tentunya mereka mempunyai diklat untuk pesepak bola muda yang sangat luar biasa sistem pendidikannya. Dan tentu kita tahu ada beberapa pemain keturunan yang kemudian sekarang ini bergabung di timnas Indonesia, itu sebagian besar juga diambil dari negara Belanda. Ada juga pemain-pemain kita yang sekarang ini masih bermain di sana. Nah, itu dia Sobat Pintar, sedikit tentang Belanda ya. Siapa tahu nanti teman-teman Sobat Pintar mau berangkat ke Belanda, mau cari keju, lihat bunga tulip, kemudian melihat kincir angin, silakan, nggak apa-apa. Yang penting semuanya seperti yang teman-teman Sobat Pintar ketahui bahwa sekarang ini masa pandemi. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan, kemudian selalu cuci tangan, dan jangan lupa makan yang teratur supaya badan kita tetap sehat. Sekian dan terima kasih Sobat Pintar, sampai ketemu di pembahasan negara berikutnya. Terima kasih.